Boy Tong, bing beng bung bada bung beng beng. Jadi hari ini kita akan ngomongin ekosistem lagi guys. Nah tapi kali ini beda dengan video sebelumnya, dimana di video sebelumnya gue jelasin tentang cara bikinnya. Di video ini tuh gue pengen menjelaskan cara merawatnya ya guys. Jadi gak usah basa-basi lagi, kita langsung praktek aja ya guys. Oke guys, jadi untuk praktek kali ini kita pakai aquascape ya guys, karena gue agak bosen menampilkan kandang crocodile king terus. Dan untuk aquascape juga lebih susah dibandingkan ya terrarium atau paludarium guys. Jadi ini mungkin contoh yang lebih baik untuk dijelaskan kepada kalian ya guys. Jadi sebelum gue lanjutkan pembahasan videonya, gue pengen menanamkan dulu kepikiran kalian kalau ketika kalian membuat sebuah vivarium yang bioaktif seperti ini, kalian tuh sudah tidak memelihara satu hewan lagi guys, tapi kalian memelihara semua makhluk yang ada di dalam ekosistem tersebut atau yang ada di dalam tempat ya vivarium itu guys. Pokoknya yang ada di situ semua itu adalah tanggung jawab kalian untuk merawat ya guys. Nah sebelum kita belajar cara merawat dari contoh ini ya guys, kalau misalnya terrarium atau paludarium cara ngerawatnya beda lagi. Tapi dari contoh aquascape ini gue mesti kasih tahu dulu ciri-ciri lingkungan ekosistem yang sehat itu seperti apa. Pertama ya tanamannya subur, lalu penghuninya bahagia, seger, nggak sakit, dan yang kemudian terakhir hewan-hewan kelas supportnya atau hewan-hewan support kelasnya ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu loh. Kayak misalnya ini nabrak. Misalnya ini keong, siput, dia membersihkan ya kayu, membersihkan batu dan lain-lain. Dan ini harusnya tadi siang ada di sini. Tapi kayaknya lagi nggak pada ngerjain itu ya. Dan ini di kaca juga ada, dan ini juga ada makhluk-makhluk kecil nih. Ini nggak bisa gua perjelas gambarnya, cuma kalian bisa lihat titik 2 burem ya. Ini juga salah satu makhluk kecil yang ada di sini, yang bertugas yang perannya membersihkan juga gitu, membersihkan sisa-sisa makanan, membersihkan lumut di kaca dan lain-lain ya guys. Oke, jadi kita langsung masuk ke topik aja, cara ngerawatnya gimana. Pertama kalian harus tahu kebutuhan semua makhluk yang ada di dalam ekosistem ini gitu loh. Apa aja, misalnya kayak pohon, mereka perlu CO2 dan pupuk. Nah ini contohnya gue kasih pupuk, cuma ini lagi habis ya guys, jadi gue kayaknya harus beli lagi besok. Dan CO2 kalian bisa lihat selang di belakang. Nah itu memasukkan CO2 setiap hari, setiap siang, dan ini sistemnya ada di sini guys. Dan ini juga ada sistem filtrasi untuk menjaga ya kebersihan air. Dan kalau misalnya kalian gagal memenuhi semua kebutuhan makhluk hidup yang ada di sini, misalnya contohnya nih memenuhi kebutuhan tanaman, kalian bisa lihat ada tanaman yang mati karena memang awalnya nih aquascape ini tuh gue nggak pakai CO2 guys, karena ya gue bodoh waktu itu, belum ngerti. Gue nggak pakai CO2 dan pohonnya melting. Dan ini juga ada beberapa sisa-sisa bekas malapetaka waktu itu di pohon yang ini. Kalian bisa lihat ada daun-daun yang mati ya guys, dan ada daun-daun segar yang tumbuh. Untungnya cepet gue sadari kesalahan gue dan gue tambahin CO2 guys, karena gue emang main aquascape itu masih baru banget guys, masih amatir banget gue ya guys. Jangan dianggap pinter masalah aquascape, ya masih belajar juga. Nah dan seperti kalian bisa lihat di sini pohonnya segar semua, mereka tumbuh dengan sehat, daun-daunnya segar. Dan kalian bisa lihat cupangnya juga segar, dan semua hewannya menjalankan tugasnya masing-masing. Berarti ekosistem ini baik ya guys. Nah, iya, jadi merawatnya gitu doang guys sebenarnya. Ya pokoknya semua yang ada di sini tuh butuhnya apa, kalian tinggal cukupin aja. Contohnya kayak pohon butuh pupuk sama CO2, ya udah masukin. Terus misalnya ikan butuh oksigen, ya pohon memang memproduksi oksigen ketika fotosintesis. Tapi ketika malam, ketika kita matikan lampunya, mereka berhenti fotosintesis, mereka ngapain? Ayo di SD diajarkan. Nah mereka ngambil oksigen justru kan, makanya kita harus tetap ada filter ini buat kudek-kudek airnya biar oksigen itu tetap ada gitu ya guys. Kalau nggak mati ikannya. Contohnya ikan perlu makan ya, kalian harus masukin makanannya buat ikan. Terus ya support kelas ini mereka juga butuh makanan kan. Nah mereka kan tugasnya bersihin sisa-sisa makanan si ini. Nah berarti kalau support kelasnya banyak di sini ya kalian harus sediain lebih dikit. Jangan terlalu pelit ya, mereka juga bagian dari ekosistem ini. Mereka bagian dari sistem lingkungan yang menjaga keseimbangan yang ada di dalam lingkungan ini ya guys. Jadi ya segitu aja guys. Ya udah guys, sebenarnya gitu doang. Tinggal rawat dong. Oke guys, jadi ya sekian aja videonya. Terima kasih teman-teman semua udah menonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua, dan tentunya menambah ilmu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.